semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Anissa Salsabila Azahro, Prodi D3 Keperawatan, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian anatomi tulang kerangka tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh makhluk hidup, khususnya bentuk, letak, dan susunan bagian-bagian tubuh seperti tulang, otot, organ, dan jaringan. Saya akan jelaskan di bagian-bagian anatomi, yaitu kerangka pada tubuh manusia. Apa itu kerangka pada tubuh manusia? Kerangka pada tubuh manusia adalah struktur tulang yang membentuk rangka, skeleton, dan berfungsi sebagai penopang, pelindung, dan tempat melekatnya otot. Tubuh manusia dewasa memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun secara sistematis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tulang-tulang pada bagian kranium. Tengkorak bagian kepala atau yang dikenal dengan kranium adalah struktur tulang yang membentuk pelindung utama otak serta membentuk wajah dan bagian atas kepala. Kranium terdiri dari beberapa tulang yang menyatu secara kuat melalui sambungan yang disebut sutra. Fungsi utamanya, bagian-bagian kranium. Pertama, tulang frontal atau dahi terletak di bagian depan kepala, membentuk dahi dan bagian atas rongga mata. Tulang parietal terletak di sisi atas kiri dan kanan kepala, menyatu di tengah oleh sutura sagittalis. Tulang temporal terletak di sisi samping kepala, melindungi bagian telinga dalam dan mendukung pendengaran. Tulang oksipital terletak di bagian belakang bawah kepala, memiliki lubang besar tempat sumsum tulang belakang terhubung dengan otak. Tulang sphenoid terletak di bagian dasar tengkorak, menghubungkan beberapa tulang kranium lainnya. Tulang ethmoid terletak di antara rongga hidung dan mata, berperan dalam membentuk dinding dalam hidung dan orbit mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tulang di wajah manusia. Terdapat 14 tulang wajah. 1. Mandibula, tulang rahang bawah. Tulang mandibula adalah tulang terbesar dan satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Maksila, tulang maksila menyusun rahang atas dan sebagian besar dinding rongga hidung, langit-langit mulut, serta dinding bawah rongga mata. Yang ketiga, pomer. Tulang pomer adalah tulang pipi yang membentuk bagian bawah sekat hidung. Yang keempat, zygomaticus. Tulang zygomaticus terletak di sisi wajah dan membentuk tonjolan pipi. Tulang nasal. Tulang nasal adalah dua tulang kecil yang menyatu di bagian atas hidung dan membentuk pangkal hidung. Tulang lakrimal. Tulang lakrimal adalah tulang kecil dan tipis yang terletak di sudut dalam mata. Tulang turbinal inferior. Tulang ini terletak di dalam rongga hidung dan berfungsi membentuk menghentangkan dan melembabkan udara yang kita hirup. Tulang palatina. Tulang palatina menyusun bagian belakang langit kerat dan juga sebagian dari dinding lateral rongga hidung serta dasar rongga mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang yang ada pada bagian tubuh kita. Pertama, ada 3 bagian-bagian tulang di badan. Tulang belakang atau vertebrae, tulang rusuk, costa, tulang dada, sternum. Pertama, tulang belakang, yaitu vertebral column. Tulang belakang adalah poros utama tubuh yang menopang kepala dan badan. Seperti tulang leher, menopang kepala dan leher, tulang punggung, terokal, tempat melekatnya tulang rusuk, tulang pinggang, lumbal, menopang berat tubuh, tulang sakral, menyatu membentuk sakrum, tulang ekor, koksigis, menyatu menjadi tulang ekor. Selanjutnya, tulang dada. Tulang sternum adalah tulang datar di bagian tengah dada, tempat menempelnya bagian-bagian besar tulang rusuk melalui tulang rawan. Sternum terdiri dari 3 bagian. Manubrium bagian atas tempat melekatnya clavicula,
corpus sternum bagian tubuh sternum yang panjang, processus xiphoideus ujung bawah sternum yang kecil runcing. Tulang rusuk memiliki 12 pasang tulang rusuk yang melindungi organ-organ vital di rongga dada seperti jantung dan paru-paru. 7 pasang rusuk sejati menyatu langsung dengan sternum, 3 pasang rusuk palsu menyatu ke sternum lewat tulang rawan dari rusuk di atasnya, 2 pasang rusuk melayang tidak terhubung ke sternum sama sekali. Selanjutnya tulang gelang bahu. Gelang bahu yang menyambung lengan atas ke bagian tubuh dan membentuk pergerakan tangan. Tulang lengan atas, os humerus, merupakan tulang panjang yang menyusun lengan atas. 2. Tulang belikat, os scapula, tulang datar berbentuk segitiga yang terletak di bagian punggung atas. Yang ketiga, tulang selangka, os clavicula, tulang tipis yang melengkung seperti huruf S terletak di antara sternum, tulang dada, dan scapula. Berfungsi sebagai penghubung dan penyangga bahu ke kerangka tubuh bagian tulang gelang panggul, pelvis girdle atau os pelvis virilis. Berfungsi menopang berat badan, menghubungkan tubuh atas dan bawah, serta melindungi organ dalam. Ada 3 bagian yang menyatu, yaitu tulang duduk, os ischium, terletak di bagian belakang bawah, menopang tubuh saat kita duduk. Yang kedua, tulang kemaluan, os pubis, bagian depan bawah dari pelvis. Kedua os pubis bertemu di tengah dan membentuk simfisis pubis, yaitu sendi tulang rawan. Yang ketiga, tulang pinggul atau usus os ilium, bagian paling atas dan terbesar dari tulang panggul. Dapat diraba di sisi tubuh sebagai tonjolan pinggul. Tulang anggota gerak bawah, os extremitas inferior. Tulang-tulang pada tangkai bawah membentuk anggota gerak bawah yang berfungsi utama untuk berjalan, berdiri, menopang berat tubuh, dan menjaga keseimbangan. Pertama, tulang paha, os femur, tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Yang kedua, tulang tempurung lutut, os patella, tulang kecil berbentuk segitiga pipi yang berada di depan sendi lutut. Yang ketiga, tulang kering, os tibia, tulang utama bagian bawah kaki yang letaknya di depan. Yang keempat, tulang betis, os fibula, terletak di sebelah luar tibia, lebih kecil dan ramping. 5. Tulang tumit, merupakan tulang terbesar di kaki bagian belakang. Tulang pergelangan kaki, os tarsal, terdiri dari 7 tulang kecil di setiap kaki. Yang ketujuh, tulang telapak kaki, os metatarsal, terdiri dari 5 tulang memanjang pada tiap kaki. Selanjutnya, tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas menyusun lengan dan tangan yang memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitas seperti menggenggam, menulis, mengangkat, dan menunjuk. Pertama, tulang lengan atas, os humerus. Tulang panjang yang menyusun lengan atas. Ujung atasnya berartikulasi dengan tulang belikat scapula, membentuk sendi bahu, dan ujung bawahnya bergabung dengan radius dan ulna membentuk sendi siku. 2. Tulang pengumpil, os radius, terletak di sisi ibu jari lengan bawah. 3. Tulang hasta, os ulna, terletak di sisi kelingking sejajar dengan radius. Tulang pergelangan tangan, curval, terdiri dari 8 tulang kecil di tiap pergelangan tangan disusun dalam 2 baris. Baris atas caveat lunate triquetrum pisiform, baris bawah trapezium, trapezoid, cavitate, hemtet. Tulang ini memungkinkan gerakan lentur dan putar pada pergelangan tangan. Tulang telapak tangan, os metacarpal, tulang panjang yang menyambung antara carpal dan jari-jari tangan. Ruas jari tangan, os phalanges, setiap jari terdiri dari 3 ruas, proximal, medial, distal, kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 ruas. Sekian video dari saya tentang penjelasan anatomi tulang kerangka pada tubuh manusia. Terima kasih telah menyaksikan.